apa kabar? Sehat-sehat? Semua pasti sehat-sehat dan kabarnya harus banget baik ya guys. Dan karena ini hari Minggu, kalian harus excited. Kayak upa-upa Korea ini. Lihat betapa senang dan betapa bahagia mukanya mereka. Oke. Welcome back to my YouTube channel guys. Tapi bohong, ini bukan YouTube channel aku, tapi ini YouTube channelnya Morning Star Indonesia, our church. Next, oke. Jadi kali ini aku yang bakal nge-share. Kalian pada tahu nggak ini suara siapa? Aku hain ya, biar kalian tahu. Ha. Oke, aku garing banget. Ya pastilah kalian udah tahu aku ini siapa, karena nama aku tertera di caption. Sudah jelas ya, itu di caption udah ada. Oke, hari ini Kak Canti bakal sharing mengenai no fake friend. Udah bener Kak Hana baca fake-nya? Pastilah ya, udah bener ya Kak Hana ya. Karena aku percaya pasti Kak Hana sudah menganggukkan kepalanya selama di sana guys. Dan dia mengatakan, sudah, baiklah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan tutup matanya semuanya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu buat hidup kami. Sampai saat ini kami masih sehat dan masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau hadir Tuhan dimanapun kami berada, dan buat kami untuk tetap fokus, gak ngantuk, sehingga kami bisa mendapatkan rema dari firman Tuhan yang akan di-sharing. Berkati cantik Tuhan untuk apa yang akan Cantik sharing pada hari ini dapat dimengerti oleh setiap dari kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Oke, silakan dibuka matanya guys. Karena sudah amen. Jangan masih merem, tolong. Jangan sampai kalian masih sepet-sepet matanya. Harus dibuka karena sebentar lagi aku bakal share. Nggak ada yang sekarang, seharusnya ada share. Oke. Nah, kalian judulnya itu tentang no fake friend. Ya, no fake friend. Nih, ini tuh real fake banget. Abis dia lihat jangan kayak laki ini guys. Dia habis hai, terus tiba-tiba langsung kayak berubah gitu, mukanya cepet banget berubah. Itu fake. Oke, aku percaya pasti kita nggak ada yang kayak gini. Terus pasti kita pingin bingit, pingitimin, gifik. Ngertiin tuh. Enggak. Aku kasih penjelasannya. Pasti kita tuh pingin banget punya temen yang gak fake, alias tulus. Tulus seperti ini? No, bukan. Tidak seperti ini. Tetapi temen yang gak fake itu adalah temen yang selalu ada, yang gak ngomongin kamu dari belakang. Ya kalau bisik itu beda artinya ya guys ya. Bisik yang dari belakang tuh beda. Ini artinya yang gak ngomongin kamu dari belakang. Artinya dia gak ngomongin kamu deh pokoknya di belakang-belakang tentang kamu, kejelekan kamu. Terus yang pastinya kita pingin banget punya temen yang gak bikin kita sedih. Dan apalagi temen yang selalu menolong kamu. Mau tahu? Kalian mau tahu? Pasti kalian mikir, memangnya ada kak? Emangnya apa sih namanya? Emang masih ada ya temen-temen yang kayak gitu ya kak ya? Atau kalian mikir, mana sempet tahu kak? Udah lelah. Kayak gini suaranya. Mana sempat, sudah terlambat. Iya, mana sempat, sudah terlambat. Kalian tahu gak sih iklan itu lagi booming banget guys by the way di TikTok. Gak cuma di TikTok aja, di Instagram juga ada. Pasti kalian tahu lah ya. Haha. Oke, aku kasih kalian waktu mikir 5 detik. Siapa menurut kalian teman yang emang bener kayak begini, yang ada buat kalian, yang selalu ada buat kalian, yang gak ngomongin kalian dari belakang, bahkan dia tuh membantu kalian guys. Aku kasih kalian waktu 5 detik ya. 5 4 3 2 1. Caca, aku tahu pasti kalian bakal mikir Tuhan Yesus. Lihat tuh tangannya Tuhan Yesus. Ya of course sayang, Tuhan Yesus itu our father, our papa. Dia itu sahabat kita. Tuhan tuh pasti selalu ada buat kita. Karena Tuhan mengirimkan seseorang buat kita. Nah, kepo kan? Siapa sih? Pasti Tuhan tuh kirimkan kita temen yang gak fake, alias real friend.
Kalian kepo? Kalau gitu, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di Yohanes 14 ayat 7. Baca dengan keras, oke? 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang mau diutus sama Tuhan ini siapa sih? Dia nih siapa sih? Dia ini adalah real friend yang Tuhan kirimkan buat kita. Dan dia adalah Roh Kudus. Kayak Roh Kudus tuh kayak nyams tuh, dia di bawah situ kayak yes, penuh love gitu loh guys. Dan pekerjaan Roh Kudus itu banyak banget. Roh penghibur, roh kebenaran, roh mengingatkan, dan dia itu selalu ada buat kita. Nah, Kak Herlina bakal fokus untuk sharing bagaimana sih peran real friend atau Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, yang pertama, Roh Kudus menyertai kita. Hahaha. Oke, kita sama-sama bareng ya baca di 14 lagi. Tuh kan grogi aku tuh guys sama kalian. Oke, kita baca bareng-bareng di Yohanes 14 ayat 16. Baca yang keras. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, jadi di sini itu Tuhan kasih dia bilang bahwa akan mengirimkan seseorang penolong dan dia akan udah nolongin, dia menyertai lagi kita. Ya nggak sih? Keren banget nggak sih? Jadi kata menyertai itu artinya hadir. Dia tuh hadir, dia tuh terikat, dia tuh tinggal. Itu namanya kata menyertai. Dan ini tuh bener-bener gak bisa lepas dari diri kita gitu loh guys. Pasti mikirnya kan kayak, kenapa gak Tuhan Yesus aja loh kak? Toh sama juga Tuhan Yesus, sama kok juga dia menyertai kita. Nah, kita sekarang coba baca baik-baik di Yohanes 14 ayat 7. Ya, kita baca dengan pelan-pelan dan seksama. Oke? 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. That's why Tuhan Yesus tuh katakan dia pergi. Dan saat Tuhan pergi, dia gak pergi gitu aja gitu loh guys. No. Tapi kan kalau misalnya kalian nanya lagi, ya tapi emang kenapa gak Tuhan Yesus aja gitu loh kak? Nah di ayat ini tuh bilang bahwa kalau Tuhan Yesus itu gak pergi, penghibur itu gak bisa akan datang kepada diri kita. Roh Kudus itu, real friend kita tuh gak bakal ada. Tapi jika Tuhan pergi, Tuhan tuh bakal ngutus Roh Kudus kepada kita. Biar apa? Biar kita gak kesepian dong pastinya. That's why Tuhan tuh baik banget guys sebenarnya. Karena Tuhan gak pergi begitu aja. Dan real friend kita yang kayak gini nih, yang gak fake, namanya juga real friend. Teman yang gak fake, kayak SpongeBob sama Patrick ya kan. Tuh mereka temenan gitu ya. Kita ke poin yang kedua. Tapi sebelum itu udah pada ngerti ya, bahwa ingat Roh Kudus itu menyertai kalian. Oke, poin yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita. Real friend mengingatkan kita. Kita bareng-bareng baca di Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di ayat ini jelas banget ya, bilang bahwa dialah real friend kita inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Wow, so amazing. Dan di firman ini juga itu mengingatkan bagaimana bangsa Israel. Nah dia kan bangsa Israel ini tuh selalu Tuhan ingetin nih. Oke bangsa Israel, kamu masuk, kamu keluar, kamu makan, kamu kenyang. Harus ingat bahwa ini semua bukan karena hasil usaha kamu sendiri.
Tapi ini semua karena Tuhan. Jadi di atas itu hanya ada Tuhan. Nah, yang namanya juga manusia ya guys ya. Bangsa Israel aja sering lupa, apalagi kita gitu loh ya. Tuh, kayak adik kecil yang di bawah itu. That's right, betul sekali. Kita pasti sering banget lupa. Dan kita butuh real friend atau butuh temen yang bisa mengingatkan kita. Pasti yang kita tahu bahwa iblis itu gampang banget buat kita berdosa. Karena ya emang itu lah kerjaannya iblis guys, gak ada lain gitu loh. Dan dia itu suka banget buat kita tuh sibuk bahkan sampai melupakan Tuhan. Nah, kita disibukin lah dengan game. Terus kita disibukin lah dengan TikTokan or Instagraman or live or something like that gitu. Kita dibuat sibuk sama itu sampai kita tuh lupa doa, lupa baca firman, atau bahkan mau pemuritan kita lupa. Bahkan saking sibuknya kita tuh gak sempat buat hubungin teman yang lagi kita jangkau. Ya parah banget gak sih tuh? Tapi pasti kalian bakal bilang, ya iyalah Kak Canti, of course Kak Canti aku bakal ngelakuin itu. Karena lagi pandemi, lagi corona begini, ya ngapain mana aku selain main game or tiktokan atau snapgraman atau dan lain-lainnya gitu. Oke, Kak Canti paham, I know, aku pun juga begitu gitu loh. Tapi kalian harus ingat ini, bahwa jangan sampai kita tuh lupa kalau di atas TikTok dan di atas game atau di atas komik dan lain-lainnya itu tuh masih ada Tuhan. That's why kalian tuh butuh temen yang mampu mengingatkan kalian, yang bisa ingetin nih kalian. Karena Tuhan mau untuk kita tuh tetap inget sama dia, jangan lupain Tuhan, jangan marah-marah apalagi ya, atau jangan bohong. Tapi kita sering banget kan lupa sama hal-hal yang kayak gitu, karena kita saking sibuk gitu loh. Dan kita tuh lupa kalau oh iya ya aku gak boleh marah-marah. Atau misalnya mama kayak negur, tapi kalian baru digituin aja langsung kayak apa sih mah. Terus kalau misalnya kalau ada adik kalian salah, terus kalian dorong gitu aja. Dan Tuhan mau kita tuh untuk terus ingat sama Tuhan bahwa oh iya ya bener, Tuhan kan bilang gak boleh kayak gini ya. Oh Tuhan bilang gak boleh marah, gak boleh bohong, gak boleh berbuat dosa. That's why ada Roh Kudus. That's why ada real friend, ada teman kita, ada teman yang Tuhan kasih buat kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan kalian tahu gak sih, kalau sebenarnya Roh Kudus itu bisa bekerja ya, bisa bekerja mengingatkan kita dari hal-hal yang kecil atau hal-hal yang simple sampai hal-hal yang gede banget. Kepo? Jadi, waktu Kak Cantik kuliah pertama-pertama gitu, Kak Cantik tuh sadar ya bahwa pergaulan di kuliah itu lebih berat guys daripada pergaulan di SMA. It's okay, gak apa-apa. Karena kita tuh ketemu banyak temen dari segala penjuru guys. Semuanya ada lah pokoknya ada di situ. Dari yang fake sampai gak fake. Atau kadang kalian mikir ini sebenarnya dia fake apa enggak sih gitu kan. Tuh anjing aku aja sampai mengatakan iya benar setuju gitu loh guys. Dan pernah nih Kak Cantik itu satu kali diajak sama temennya Kak Cantik buat kayak nimbrung gitulah. Awalnya kayak nongkrong yuk di kantin gitu misalnya. Nanti aku kenalin deh sama teman-teman aku, banyak di sana teman-teman aku. Oke, dateng nih pas kesana ya namanya juga awal-awal kan nggak tahu gitu kan. Ternyata guys dalamnya isinya 1 ngomong kasar, 2 julitin orang. Terus saking julidnya itu ya, saking sering mereka julid itu, mereka tuh harus ada bahan gitu loh. Kalau nggak ada bahan sampai mbak-mbak dagang poci aja dijulitin guys. Dilihat dari kayak pakaiannya gini ya, mbak-mbak poci kok udah pakaiannya kayak gitu sih. Mbak poci ini lama banget loh. Itu kan kayak udah ngeluh, julid, parah banget nggak sih? Sampai kayak gitu loh. Atau lebih buruknya lagi atau lebih lucunya juga, bisa Kak Cantik bilang itu lucu adalah dia tuh harus mengujinya itu pakai bahasa hewan dulu, semuanya keluar, baru muji. Kan apa sih gitu loh. Pasti kita mikirnya kayak apa sih gitu kan. Jadi contohnya tuh kayak gini. Baju lo bagus banget. Kayak kenapa sih harus ada titnya dulu baru bilang baju lo bagus banget. Apa susahnya bilang bagus banget baju kamu cantik deh pakai itu. Kayak sebenarnya bisa segampang itu loh. Tapi bagi geng ini tuh kayak harus ada kata kasarnya atau ada bahasa hewannya lah baru lo dibilang keren. Di situ tuh
Kak Cantik sempet shock dan terkadang aku terheran-heran gitu loh. Sampai aku terheran-heran dengerinnya, sampai aku ngeliatnya tuh sampai bener-bener kayak wah gila nih, parah banget ya. Wah alik bahasanya karena guys, alik. Sampai akhirnya real friend aku ini, si Roh Kudus ini tuh bisik dan kasih tahu ke aku, Cantik, itu tuh nggak bener. Kamu itu harus berani keluar dari hal-hal yang tidak benar seperti ini. Karena kalau kamu stay terus, itu bakal merusak hidup kamu. Wah itu guys, terus diulang di pikiran aku. Because I have feeling, aku tuh merasakannya gitu loh. Yang Roh Kudus tuh mau ngomong sama aku, dan it's true gitu. Maksudnya itu emang bener-bener dari Roh Kudus ngomong. Dan akhirnya aku inget kan nih, bener ya, kalau aku stay, aku bakal seperti mereka, ngomong kasar, muji teman pakai bahasa kebun binatang dulu, julitin orang lagi, sampai Mbak Poci aku julitin, padahal Mbak Poci tuh nggak ada salah gitu loh sama aku, tapi aku julitin. Itu kan kayak berdosa banget nggak sih kita? Dan ya berteman sih, tetap berteman gitu sama mereka. Nah, kita boleh berteman dengan siapa aja, sure, boleh, silakan, karena kita memperluas pertemanan kita. Tapi ingat, karena teman yang fake bakal biarin kita kalau kita salah. Tapi temen yang gak fake bakal mengingatkan kita kalau kita salah. Tuh. Jadi bagus banget kalau kalian tuh ngandelin Roh Kudus guys, untuk bantu mengingatkan kalian. Every situation kalian yang lagi hadapin, atau kalian lagi di mana aja, kalian tuh tanya Roh Kudus, itu Roh Kudus, ini gimana ya, ini bener gak ya, ini bantu aku dong. Atau misal kalian dalam hal-hal sepele lah, kalian tuh pengen kerjain PR atau ada tugas yang menghafal dan lain-lain gitu, kalian minta aja Roh Kudus buat bantu ingetin juga. Pasti Roh Kudus bekerja kalau kita meminta. Oke, kita berada di poin yang terakhir. Oke, jadi poin yang terakhir adalah Roh Kudus memberi kita kuasa. Coba bilang kanan kirinya, atau kalian lagi sendiri juga gak apa-apa, bilang kuasa. Oke, aku percaya pasti kalian ngomong kuasa ya guys ya. Oke, kita sekarang baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Wow, jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tuh udah bilang bahwa kita dikasih kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus tuh turun atas hidup kita guys. Dan saat kita punya kuasa, kita punya keberanian untuk menjadi saksi Yesus. Coba katakan sekali lagi, saya menerima kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Yoms. Oke, jadi Roh Kudus itu memberikan kita kuasa ya guys, untuk kita berani menyaksikan dan memberitakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita, apa yang rencana-rencana Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita yang sudah terjadi. That's why kita diberi kuasa untuk kita menjadi saksinya. Untuk apa? Untuk kita katakan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena ada roh yang mampu membangkitkan orang mati. Ada roh yang sama yang menyembuhkan orang sakit itu ada di dalam diri kita. Jadi roh itu tuh ada guys. Roh Kudus tuh ada, tinggal dalam kita. Real friend. Dia tuh teman kita. Dia tuh udah nemenin kita. Tuh, kalau misalnya kita ada yang lupa, Roh Kudus juga ingetin kita. Dan sampai-sampai apa? Real friend kita ini memberi kita kuasa. Keren banget gak sih real friend kita nih guys? Wah, alik lah, keren lah, pokoknya mantep lah, mantap. Sekarang Kak Cantik mau ceritain experience Kak Cantik selama Kak Cantik berjalan bersama dengan Roh Kudus ya. Ini bagaimana benar-benar Kak Cantik itu dibuat sama Roh Kudus tuh benar-benar berani gitu. Jadi kan Kak Cantik ini punya teman, terus akhirnya kita sering banget hangout bareng gitu. Terus ada satu hari dimana mereka ngajakin buat kayak ya buat kumpul-kumpul lah gitu. Akhirnya kita pergi, tapi sebenarnya Kak Cantik tuh awalnya kayak nggak pengen gitu loh untuk pergi, karena mikirnya kan kayak agak males gitu kan, kayak masih siang. Dan itu di saat kalau kalian pernah ngerasain yang Denpasar panas banget itu guys, Bali panas banget itu saat itu juga Roh Kudus tuh ingetin, udah kamu ikut aja gitu, siapa tahu ini bisa jadi kesempatan untuk kamu memberitakan kebaikan Tuhan
dari pengalaman kamu gitu. Akhirnya kita pergi di satu tempat, terus kita masih foto-foto biasa-biasa gitu, tapi Kak Cantik tuh kayak masih no feeling gitu loh, kayak masih belum ada perasaan untuk mau melakukan untuk bersaksi gitulah, atau kasih tahu kebenaran gitu sama mereka. Habis makan aja, itu tuh ada temen yang lain tuh kayak bilang, kita ngobrol-ngobrol yuk, tapi bener-bener ngobrol, no phone, nggak boleh pokoknya nggak boleh main handphone, nggak boleh gadgetan lah digituin. Akhirnya kita ngobrol di situ, terus tiba-tiba kakak tuh resah rasanya, bawahnya kayak dibuat resah lah sama Tuhan gitu. Terus dalam hati kakak tuh kayak bilang kayak, ayo coba deh kamu doain mereka. Coba kamu memberanikan diri untuk mendoakan mereka satu persatu. Jadi waktu itu Kak Cantik berempat kan, coba kamu memberanikan diri untuk kamu mendoakan mereka, dan kamu perkatakan hal-hal yang baik buat hidup mereka gitu. Kayak kakak tuh terus bahasa roh dalam hati, kayak Roh Kudus tuntun saya, pokoknya kakak tuh perkatakan bahwa saya bisa, saya punya roh yang sama gitu. Tuhan tuh kasih Kak Cantik tuh selalu mengingatkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 2 Timotius 1 ayat 7 tuh, bagaimana bahwa kakak tuh sudah mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kakak, dan kakak tuh punya keberanian gitu loh. Kakak tuh nggak ada rasa takut deh pokoknya gitu. Akhirnya di titik kakak dimana ngomong ke mereka bahwa boleh nggak sih aku doain kalian satu-satu. Terus mereka tuh sempet kaget, ada yang ketawa, ada yang kayak boleh tapi ragu gitu. Oke. Tapi kakak bener-bener dalam hati kakak habis bahasa roh, kakak berdoa sama Tuhan buat Tuhan bantu saya dan Roh Kudus tuntun saya gitu. Akhirnya kakak doain tuh satu-satu, bener-bener kakak merem tanpa kakak ngelihat kanan kiri itu, supaya kakak bener-bener fokus biar tahu nih Roh Kudus mau ngomong apa ya. Akhirnya selesai doa, wow, bener-bener Roh Kudus tuh jamah mereka guys. Dan itu kakak kalau setiap dengerin ini atau inget ini lagi tuh, kakak tuh selalu merasa terharu sampai saat ini ya. Jadi kalau misalnya kita tuh punya tradisi, kalau misalnya ulang tahun pasti kakak yang selalu doain gitu. Terus kalau misalnya memang ada apa-apa pasti mintanya doa, dan kakak mengucap syukur dengan hal itu gitu. Karena apa? Karena artinya karena Roh Kudus itu benar-benar hadir gitu loh saat itu dan menjamah hati mereka. Wow, sebenarnya saya bisa. Karena apa? Karena ini guys. Karena aku punya kuasa seperti Tuhan. Aku punya real friend yang bisa nuntun aku menjadi saksi Yesus. Karena kita diciptakan untuk menjadi saksi Yesus. Dan ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengatakan untuk menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Kak Cantik percaya teman-teman diberkati ya dari apa yang Kak Cantik sharing, apa yang pengalaman yang Kak Cantik sharing. Dan pasti juga kalian bakal mikir, aku juga pengen nih Kak punya pengalaman yang sama. Bahkan aku bisa membawa teman-teman aku bisa lahir baru, atau aku pengen banget bisa doain mereka. Ya caranya gampang guys, memuridkan orang lain, punya hubungan dengan mereka. Kalian pasti deh percaya sama Kak Cantik, Roh Kudus tuh pasti akan membantu kalian dimanapun kalian berada. Apalagi sewaktu kalian mau memuridkan orang lain, great. Kak Cantik gak sabar banget pastinya dengerin kesaksian dari kalian, bagaimana Roh Kudus tuh benar-benar bekerja buat hidup kalian. Ingat ya, Roh Kudus itu ada bersama dengan kita guys. Dia berjalan bersama dengan kita. Nih, jadi Kak Cantik saranin kalian untuk benar-benar berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus hadir dalam diri kalian. Karena apa? Karena Roh Kudus tuh benar-benar nih kayak GIF ini ya, dia tuh walk together. Tuh, tangannya nggak lepas guys, tangannya nggak kemana-mana karena dia mau walk together. Jadi Kak Cantik saranin kalian untuk berjalan bersama dengan Holy Spirit dimanapun kalian berada. Minta tuntunan Roh Kudus untuk kalian sewaktu kalian mau mendoakan teman-teman kalian, atau kalian mau memperkatakan sesuatu yang baik tentang teman-teman kalian. Minta Roh Kudus untuk bantu kalian. Yes, itu dia sharing dari Kak Cantik. Ya teman-teman semua, huddle time, yuhu. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, apa yang kalian pelajari dari sharing hari ini? Dan yang kedua, sudahkah kalian mengandalkan Roh Kudus dalam diri kalian? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, kapan? Oke, Kak Cantik kasih kalian waktu deh untuk kalian diskusi, atau kalian lagi berdua kalian boleh diskusi. Kalau misalnya kalian lagi sendiri, kalian boleh pikirin sendiri. Oke, it's time to pray ya guys. Ini waktunya kita untuk berdoa. Silakan tutup matanya semuanya, lipat tangan, kita berdoa. Oke? Tuhan, terima kasih buat
Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri menjamah kami. Biarlah kami mendapatkan rema pribadi Tuhan secara kami sendiri Tuhan. Kami percaya, kami tahu Tuhan bahwa kami punya Roh Kudus Tuhan, kami punya real friend Tuhan yang gak fake. Kami mau Tuhan untuk kami benar-benar mengandalkan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau mengandalkan Roh Kudus Tuhan, dan bahkan berilah kami Tuhan kesempatan untuk kami bisa memuridkan teman-teman kami Tuhan, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau, bahkan mereka yang sudah dimuridkan Tuhan, untuk mereka mau tetap bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa hari ini kami benar-benar melihat Tuhan ada Roh Kudus dalam hidup kami, dan kami bisa mengandalkan Roh Kudus dimanapun kami berada. Dan bahkan bantu kami Tuhan, waktu kami lagi mendoakan teman-teman kami saat ini Tuhan, kami percaya mereka saat ini dijamah oleh Roh Kudus, mereka dalam perlindungan Engkau Tuhan, dan mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami akan menjalankan hari-hari kami dengan penuh sukacita. Di dalam-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Ingat, dalam kondisi seperti ini, stay at home, stay safe, dan jangan dipercaya, jangan kalian keluar-keluar dulu. Kalau misalnya memang gak penting banget, kalau cuma pengen beli jajan, kalian bisa Gojek. Dan ingat, kalau misalnya ketemu Pak Gojeknya, cuci tangan dulu guys, setelah ambil dan abis ngambil setelah ngambil. Tuh. Terus jangan lupa ya, kalian juga harus wash your hands every day. Kalau kalian habis megang benda atau apapun itu, silakan dicuci tangannya, karena kita nggak pernah tahu ya, benda-benda itu kan isinya bakteri guys, dan kita nggak tahu bakterinya berasal dari mana. Jadi tetap stay at home ya, jaga kebersihan, tetap berdoa juga sama Tuhan biar Tuhan kasih kalian kesehatan. Itu aja dari Kak Cantik. Thank you everyone. See you. Bye. God bless. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat setiap pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kalaupun tidak ada anggur, Bapak Ibu Saudara bisa siapkan teh. Terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah pada hari ini Tuhan, sebelum kami makan dan minum roti, kami menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan, kami melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Engkau menguduskan hati dan pikiran kami. Kalau ada dosa yang masih kami simpan, Tuhan biar kami tanggalkan pada hari ini. Engkau mengampuni setiap kami. Bahkan kalau ada kesalahan orang lain yang kami masih simpan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Biar setiap kami, waktu kami melakukan perjamuan kudus ini, kami sungguh layak menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita angkat roti. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kita di tempat ini, Tuhan sudah mati mengorbankan tubuhnya supaya setiap kita yang harusnya binasa, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbananmu di kayu salib. Engkau memberikan kepada kami tubuhmu Tuhan, supaya setiap kami yang binasa, yang harusnya mati, kami memperoleh kehidupan. Kami mempunyai masa depan di dalam Tuhan. Kami mempunyai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami punya perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang kami peroleh setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus sudah tercurah di kayu salib untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu jangan lagi kita mengingat setiap kesalahan masa lalu kita. Mari kita melihat ke depan, sebab dosa kita sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan setiap kami. Bahkan Engkau berkata Engkau tidak mengingat lagi setiap dosa kami Tuhan. Engkau telah membuat kami baru. Kami sudah disucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami juga melihat hidup kami. Kami tidak melihat ke belakang. Kami tidak tertuduh lagi. Tertuduh oleh setiap pekerjaan si iblis. Tapi kami dengan melakukan perjamuan ini Tuhan, meminum anggur ini Tuhan, kami mengingat bahwa kami sudah bebas. Kami sudah merdeka di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus, mari kita meminumnya bersama-sama. Kita berdoa sekali lagi, Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa setiap kami di dalam Tuhan, pengorbanan-Mu membuat kami satu, membuat kami utuh, membuat kami hidup. Kami percaya keluarga-keluarga Tuhan, oleh darah-Mu, pengorbanan-Mu, Engkau sanggup memulihkan setiap keluarga yang rusak. Setiap anak-anak muda, Tuhan Engkau sanggup memulihkan masa depan mereka Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak kami Tuhan, Engkau yang menyediakan masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.